fakta yang saya dapatkan gitu, kami coba ikuti, ayo yaudah, tapi kami lihat waktu itu yang terjun tuh ada cowok-cowoknya Pak, karena kan bisa berenang. Kami lihat mereka asik, terus kami sambil bercengkrama Pak, kayak iseng-iseng. Siapa tahu Presiden Indonesia itu kisaran anaknya SD Pak, 9-12 tahun, sebagaimana yang kami tulis di proposal. Siapa yang tahu Presiden Indonesia, siapa yang tahu bahasa Inggrisnya apa gitu kan Pak. Kami mencoba bukan sih kayak berlatih iseng-iseng aja untuk berngobrol dengan adik-adik seperti pendekatan aja. Nah kemudian fakta ini saya berpikir Pak, bahwasannya ternyata anak-anak ini mau loh belajar, hanya saja mereka juga masih beringin main. Nah mungkin kalau kita di darat, main-main kita itu keluar ke darat gitu, kalau mereka kan main ke laut. Jadi saya tawarkan itu metode terapung Pak, dimana nanti saya tunjukin videonya. Kita kemarin coba survei, kami di naik kapal Pak, para delegasi dan koordinator kami, adik-adiknya main Pak di ngeliling kapal kami. Memang di metode ini saya tawarkan alternatif belajar di luar jam sekolah. Jadi kami bukan mengajari perkaliannya seperti apa, tapi kami lebih ke bercengkrama, kita tentang wawasan luas, tentang bahasa asing. Itu fokus kami. Jadi kan memang di sana juga nggak ada alternatif seperti les Pak. Jadi hanya sekolah. Itu pun tadi saya sampaikan Pak, hanya sampai SMP. Kalau anak-anak mau lanjut ke SD, mereka harus ke darat. Dan ke daratnya itu mereka stay di sana tanpa orang tua. Jadi itu suatu prihatin untuk kami. Kemudian kami membuat pernyataan bahwa itu seperti bonanza Pak. Jadi bonanza itu sebuah istilah untuk menggambarkan rasa senang kita ketika melakukan sesuatu. Nah di mana kami merasakan bahwasannya adik-adik ini mereka bukan tidak suka belajar, hanya saja sebagaimana seorang anak-anak pada umumnya, mereka memiliki keinginan untuk bermain. Jadi kami dekatkan hal yang mungkin kurang mereka suka ke kegiatan yang mereka sukai, yaitu dengan belajar sambil bermain air, yaitu sambil berenang gitu. Nanti videonya saya tunjukkan Pak. Jadi yang kedua tuh ini kembali lagi kami sampaikan bahwasanya ini bukan pelajaran sekolah Pak, tapi ilmu yang mungkin dipelajari di les atau mungkin seperti bahasa asing. Karena memang adik-adik di sana Pak, tamat SD itu melaut Pak. Ya sebagaimana yang di pesisir tidak teman-teman tinggalnya, hanya saja kan itu prihatin kami melihatnya Pak. Yang prihatinnya itu juga kami juga baru tahu Pak, kalau nggak ada kejadian di desa kemarin, desa yang pertama kami nggak akan tahu ada kejadian seperti ini Pak. Apalagi ketika kami datang, kami disambut hangat. Hanya saja pernyataan dari warga setempat yang cukup melekit di hati kami. Kami sampaikan, Bapak izin kami nggak ditunggangi siapapun. Kami mahasiswa, kami dari USU, niat kami baik. Kami siap bantu, kami siap menampung. Bapak izin nanti kita sampaikan ke rektorat atau mungkin pihak dari kampus. Karena memang kita tuh diwadahi dari kampus Pak, UKM dari Universitas Sumatera Utara sendiri. Mungkin berupa videonya bisa saya tunjukin kepada Bapak. Ini sedikit keadaan desanya Pak. Izin, jadi memang ini ada beberapa desa, jadi desanya tuh keadaan seperti ini Pak, bisa dilihat. Gini mereka tinggal, jadi emang pulau Pak. Dan di bawah itu Pak, di bawah lantai itu semuanya sampah Pak. Jadi mereka buang air dari atas masakan. Iya Pak. Jadi ini kondisi desanya. Dan ini itu udah 3 minggu Pak. Iya Pak. Terus ini kemarin kami memang beberapa anak-anaknya foto karena kami datang itu pas jam sekolah menyesuaikan dengan teman-teman kami yang di luar kota Medan. Terus pas kemarin kegiatan kami tuh kurang lebih seperti ini Pak. Ini Pak. Jadi ini Pak mungkin adik-adik itu di bawah Pak. Kita dengan media laptop, terus ada kami kayak HPS, terus kita juga siapin beberapa bahan kayak bahasa Inggris apa. Terus kita coba komunikasi dengan standar bahasa Inggris pada umumnya. Dan ini terus kayak kasih hadiah. Mereka lebih excited nih merebut gitu Pak. Mereka seasik itu. Hampir 2 jam Pak. Sebenarnya deket Pak, hanya saja alternatif kendaraan Pak. Itu jadi kami aja pribadi kemarin. Gak ada kendaraan umum. Kalau ada pun cukup sulit Pak. Mungkin itu dari saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya apresiasi ya. Dari kita belajar itu, saya punya cerita ya. Ketika ada Navy statement
Center Hawaii itu mengunjungi beberapa lembaga pendidikan, gitu kan. Dan mereka melihat teks bahasa Inggris di sekolah-sekolah itu. Nah, teks bahasa Inggris itu cerita tentang New York, cerita tentang Los Angeles, California. Maka Nendy ini bertanya, ini untuk apa? Ngajarin New York, mau mereka nggak kebayang New York itu kayak apa. Ngajarin Paris juga nggak kebayang. Kenapa enggak mengambil yang sifatnya familiar? Toh bahasa Inggris itu hanya merubah kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan objek yang sama. Ya, nah saya apresiasinya. Artinya materi itu from local, dari lokal, dari atas. Jadi anak menggunakan bahasa Inggris ya dengan apa yang mereka temui. Ada fish, tapi fish juga macam-macam kan, ada fishbone, ada itu kan bisa diajarkan kepada mereka. Dan ini bagus ya, karena selama ini banyak kan kalau bicara bahasa ya itu karena bahasanya dari Inggris, maka cerita tentang di Inggris, cerita tentang di Amerika. Tapi anak nggak kebayang ya New York kayak apa, nggak kebayang. Tapi kalau ini ada gunung, mountain, ini apalagi yang terkait ya kan dengan sekitar. Ini saya apresiasi ya. Jadi ada terobosan lah dari sini. Tepuk tangan dong. Ya, dan ini juga bagus. Bapak ini juga guru ya. Pendidikan apa tuh? Pendidikan atau apa? Fakultasnya? Saya manajemen Pak. Oh, manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, no problem. Ya, no problem. Menarik ya, bahwa orang manajemen justru bisa menemukan sesuatu yang tidak jauh dari yang perlu dipelajari oleh anak-anak. Ya. Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan sustainability ya. Kalau Anda pulang ke Medan, siapa yang melanjutkan ngajar? Iya Pak, Itu yang jadi tadi ya dari cerita-cerita itu, siapa nih yang mengajar? Jangan sampai juga bahwa anak-anak itu menjadi ketergantungan kepada Anda. Jadi karena Anda bawa laptop, Anda tertarik. Nah persoalannya ketika Anda tidak bawa laptop, nggak tertarik, nggak secanggih kayak kakak kemarin kan. Nah jadi ketika diganti oleh kader yang tidak disiapkan, nah ini juga kemudian kalau tadi saya lihat fotonya kan pakai laptop, ayolah. Nah berikutnya ketika misalnya kita punya kader di situ ya tidak pakai laptop, justru ada muncul kan statement dari anak-anak, gak menarik nggak kayak kakak kemarin, ya kan? Kalau kakak kemarin kan bagus, bajunya bagus, terus kemudian alatnya canggih sehingga membuat mereka tertarik, tapi ini kan nggak menarik ya. Nah, ini susahnya ini harus ya. Kemudian kalau misalnya fokusnya hanya seperti kepada anak itu saja yang sifatnya instan mengajar mereka, tentu dampaknya setelah anak ini hilang ya hilang juga. Ya, jadi kalau anak ini ikut, anak ini selesai, anak-anak baru lagi. Anak baru siapa yang ini? Ya, itu yang apa ya unsur sustainability-nya. Kemudian yang terakhir bahwa saya senang ya bahwa Anda sensitif lah dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, ya artinya bahwa kepedulian, tetapi juga jangan hati-hati, jangan terlalu melankolis ya. Tetapi justru harus menunjukkan firm gitu loh. Jadi kita menerima, tetapi pada saat yang sama firm meyakinkan. Dan jika memang ini ruang-ruang belajar yang akan diselenggarakan, bekerja sama dengan orang-orang lokal agar ada kesinambungan dari program yang Anda ini. Jadi Anda kemudian seperti yang saya sampaikan di awal ya, Anda lebih banyak kemudian memfasilitasi daripada tadi ya, misalnya sampah, kita juga yang memungut sampah. Sementara ketika tidak ada yang memungut sampah. Nah ini kita juga kita ngajar, pas kita nggak ada, tidak ada yang ngajar. Nah, itu, ya, itu saja. Ya, saya juga apresiasi karena saya senang di awal tadi dibuka bahwa ini dimulai dari rasa apa miris apa tadi? Iya miris Pak. Yang pertama tuh karena melihat kondisi Pak.
pikir sebuah proyek kalau kita mulai dari rasa desperate dan frustrasi, biasanya itu akan sustain. Jadi juga saya menangkap hal itu dari Papua sebenarnya yang saya appreciate. Bahwa dia juga sedang frustrasi juga. Jadi di mana kita taruh rasa frustrasi dan desperate kita untuk membuat proyek dan menolong masyarakat. Biasanya itu ide-ide kreatif akan lahir banyak dan sifatnya akan sustain. Dan ada rasa jiwa juang untuk memberi yang terbaik bagi lingkungan tersebut. Jadi dari itu makanya saya tanya itu berapa jam. Siapa tahu besok-besok karena kita ada pasukan riding, ini lagi punya program dari Bali mau ke Aceh ke 0 km naik motor. Mungkin kita akan coba mampir ke situ dan lihat. Ya, nggak tahu insya Allah apa yang kita mau kerjakan saya nggak tahu juga nanti. Tapi, ya makanya. Kemudian seperti tadi Pak Didi bilang bahwa pasca gempa 2018 di Lombok, jadi Peacemaker Bali itu juga punya tim respon bencana. Jadi waktu itu mereka berangkat ke Lombok, mereka respon bencana. Kan biasanya bencana itu ada respon, ada recovery, kemudian ada development, community development. Nah community development itu kita masuk dengan mengedukasi anak-anak muda dengan nilai-nilai peacemaker dan UMKM, business skills di timur dan di utara. Sekarang kami sampai dikasih tanah oleh desa setempat. Masyarakatnya berikan tanah, jadi sekarang udah ada pos peacemaker di situ. Nah, pertanyaan tadi saya teringat bagaimana ketika kami pulang, guru-guru lokal dan anak-anak muda mahasiswa yang masih kuliah itu kita libatkan. Jadi mereka yang melanjutkan apa yang kita sudah berikan. Jadi lebih dulu memang kita bangun hubungan dengan guru-guru lokal dan anak-anak muda lokal di situ. Sehingga hari ini yang tadinya mereka juga nggak tahu laptop, mereka akhirnya mulai belajar mengoperate laptop. Karena laptopnya tidak tinggalin di situ. Yang bawa pulang lagi tinggalin di situ. Karena mereka bisa nonton, gitu ya. Ya saya nggak tahu, makanya saya apalagi Pak Didi juga mendukung, wah ini udah habis didukung juga. Jadi ya nanti lah kita lihat. Lolos? Nggak lolos? Nggak lolos. Saya malah tertarik sama yang nggak lolos studinya. Ya, kalau lolos ya udah kan gitu. Ya, berdoa lah apa yang kalian ingin dedikasikan yang terbaik untuk orang lain, Tuhan dengar. Thank you. Izin menjawab boleh Pak. Tadi ada yang lupa saya sampaikan bahwasannya desa ini kalau dibantu kampung ini dibantu pencet tuh enggak Pak. Karena faktanya banyak banget atlet. Kalau kapal gini tuh. Iya Pak, jadi bahkan ada yang 2 tahun lalu dari sana Pak itu mewakili Indonesia di Jepang. Iya Pak, jadi terus teman tuh ada di Kalimantan, jadi memang banyak di Timur Pak. Nah kenapa saya tawarkan ini? Karena memang potensi mereka itu diaktif Pak, tapi kurang di bidang akademisi, jadi makanya kita tawarkan ini. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana cara berkesinambungan ini? Jadi kita oprek di awal Pak, di awal periode kami siapkan ada mungkin tembus 150 volunteer, itu per 2 minggu ada nanti berapa panitia kita ke desa Pak. Itu kegiatan yang memang setahun itu jalan Pak, bergerak. Mungkin kalau telat-telat ya minggu ketiganya atau minggu pertamanya itu kan Pak, karena memang ada beberapa hal gitu. Tapi ini memang volunteernya nggak hanya dari USU Pak, nggak dari unit saya, tapi kemarin tuh dari Aceh ada yang daftar. Karena kan memang kemarin tuh online Pak, jadi kayak dia lagi di Medan, kayak aku daftar deh ikut ke sana. Bahkan dari Unimed, dari yang swasta juga banyak yang daftar. Itulah cara kami. Yang kedua, kami memang nggak tahu apa-apa Pak, tapi memang anak-anak ini tertarik dengan orang baru. Karena kan memang mungkin mereka melihat orang-orang sekitar, jadi kalau ada orang baru mereka tertarik. Itu seperti keberuntungan juga untuk kami Pak, karena kami tidak terlalu sulit untuk merangkul masyarakat, hanya mungkin membangun kepercayaan Pak. Itu yang sulit karena memang dari awal sudah dinaungi kepentingan politik. Mungkin itu Pak, terima kasih.